وأكثركم الفاسقون. Asrul muslimin rahimahumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan untuk keimanan dan kualitas ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan setiap perintah Allah dan Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan berusaha semaksimal mungkin menjauhi dan meninggalkan setiap bentuk larangan Allah dan Nabi-Nya sebagai bentuk konsekuensi mahabbah dan kecintaan kepadanya. Selalu berharap surga dan rasa takut terhadap azab dan siksanya. Kita senantiasa introspeksi diri dan berusaha muhasabah terhadap amalan yang telah kita lakukan. Dengan itu kita memiliki perhitungan dan tolak ukur yang jelas. Sudahkah di antara kita telah membekali diri dengan bekal yang baik untuk menghadapi perhitungan Allah Subhanahu wa taala di saat tidak akan ada lagi pertolongan melainkan pertolongannya. Dan pada saat itu harta dan anak keturunan seseorang tidak akan berharga. Allah Ta'ala telah memberikan hak takrib kabar gembira kepada kita dengan firman-Nya. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik di dunia, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan di akhirat kelak. Quran Surat An-Nahl 97. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jika kita perhatikan dan kita cermati secara seksama apa yang terjadi dan dilakukan mayoritas kaum muslimin, maka kita akan mendapatkan fenomena yang seharusnya menjadikan masing-masing kita prihatin dan mawas diri agar kita tidak termasuk golongan mereka yang telah melampaui batas. Sekian banyak bentuk kesirikan, kejoliman, kejahatan, kemaksiatan dengan segala coraknya selalu kita temui di sekitar kita. Di antara kaum muslimin sudah tidak bisa lagi menghargai nyawa seseorang, tidak bisa menghargai harta orang lain, dan bahkan tidak bisa menghargai kehormatan manusia. Padahal itu semua telah dilindungi oleh Islam. Itu semua terjadi karena mereka telah meninggalkan agama yang hanif ini, menuruti hawa nafsu dan terpedaya tertipu oleh gemerlapnya kehidupan dunia. Di sisi lain, sebagai kaum muslimin tidak lagi memiliki rasa empati dan kepedulian terhadap saudara yang sesama muslim. Tidak peduli dengan kejadian dan kondisi yang ada, sehingga segala bentuk kemungkaran semakin hari semakin tumbuh subur, dan sebaliknya segala bentuk kebaikan mulai terkikis dan asing di hadapan manusia. Orang-orang yang selalu ingin konsisten dan istiqomah menjalankan agama dengan benar menjadi asing di tengah kaumnya. Perkara yang baik terkesan batil. Begitu pula sebaliknya, perkara sunnah terkesan bid'ah. Begitu juga sebaliknya. Karena yang menjadi tolak ukur adalah perasaan dan keridhaan manusia dan bukan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Sungguh benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manakala beliau bersabda sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sesungguhnya Islam pada permulaannya asing dan akan kembali menjadi asing seperti semula. Maka keuntungan besarlah bagi orang-orang yang asing. Ditanyakan, wahai Rasulullah, siapakah yang termasuk asing itu? Rasulullah SAW menjawab, orang-orang yang telah berbuat baik manakala manusia telah rusak. Hadis riwayat Muslim. Perumpamaan orang yang teguh dalam menjalankan hukum-hukum Allah dan orang yang terjerumus di dalamnya adalah seperti sekelompok orang yang sedang membagi tempat di dalam sebuah kapal. Ada yang mendapatkan tempat di atas, ada yang mendapatkan tempat di bawah. Sedangkan yang di bawah, jika mereka membutuhkan air minum, maka mereka harus naik ke atas. Maka mereka akan mengatakan, lebih baik kami melubangi tempat di bagian kami ini, supaya tidak mengganggu kawan-kawan kami di atas. Rasulullah SAW berkata, maka jika mereka yang di atas biarkan mereka, pasti binasalah semua orang yang ada di dalam perahu tersebut. Namun apabila mereka mencegahnya, semua akan selamat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Jika kita renungkan agungnya permisalan yang bersumber dari seorang nabi akhir zaman, seseorang yang lebih tahu tentang keadaan umatnya, tentang sebab-sebab kemuliaan dan kerusakan yang akan terjadi kepada mereka berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan memperoleh gambaran tentang agungnya keutamaan mengajak orang kepada kebajikan
dan mencegahnya dari perbuatan jahat dan munkar, yang kita kenal dengan istilah syara al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Hal ini merupakan kewajiban setiap muslim yang paling utama, yang dengannya akan menjadi jalan keselamatan dan keberuntungan secara pribadi maupun bersama masyarakat di dunia maupun di akhirat, dan yang dapat menguatkan bahwa yang demikian merupakan kewajiban setiap muslim orang per orang dan merupakan amanah yang harus ditegakkan, karena hal ini dapat menghindarkan kaum muslimin dari kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala telah banyak menyebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an Al-Karim. Di antaranya disebutkan bahwa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat, karena sebab sifat-sifat mereka yang mulia. Di antara sifat tersebut adalah upaya mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan mencegahnya dari perbuatan munkar dan kejahatan. Allah Ta'ala berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah sekiranya ahli kita beriman. Tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran surat Al-Imran 110. Dan orang-orang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang makruh, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran surat At-Taubah ayat 71. Dalam podcast saya ini, saya mengajak untuk kepada kaum muslimin muslimat agar selalu berbuat amal ma'ruf nahi munkar, karena tugas untuk menjaga amal ma'ruf nahi munkar adalah bukan hanya tugas polisi, dan kami menyadari bahwa polisi bukanlah Superman, super body yang selalu bisa menjaga setiap keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat ini. Itu terbukti dengan ada beberapa dari pemimpin kami juga yang sampai jatuh stroke. Kebetulan kepala kami dari Pak Komisi B juga mengalami penyakit stroke ringan, dan mudah-mudahan diberi kesembuhan. Ini juga yang menyakini kami bahwa untuk selalu mengajak pada perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Aqul qouli hada wastaghfiru innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Amin. Wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.